Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Materi kali ini kita akan belajar lagi terkait dengan function yang lebih advance ya. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan Apache-nya. Kita start seperti ini. Kita akan buka lagi localhost-nya. Oke, Laragon localhost-nya sudah jalan. Kita akan buka juga terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, cd PHP tutorial. Di sini kita akan menggunakan 07. Kita menggunakan advanced function ya. Kalau misalkan teman-teman belum ada, teman-teman create dulu foldernya di dalam folder PHP tutorial. Kita akan membuka dengan code insider. Kita akan buka seperti ini ya. Oke, sini kita close dulu, kita masuk ke yang 07 advanced function ya. Ini pengenalannya. Nah, advanced function materi awal kita terkait dengan anonymous function. Anonymous function adalah fungsi yang tidak memiliki nama dan dapat didefinisikan sebagai ekspresi. Anonymous function biasanya digunakan sebagai nilai dari parameter yang dapat dipanggil seperti pada fungsi-fungsi array ya, array filter, array map, array replace untuk callbacknya dan lain-lain. Nah, cara penulisannya seperti ini ya. Nah, sesuai dengan namanya anonymous. Jadi sebuah fungsi yang tidak memiliki nama. Jadi kita langsung function dan kita parameternya di sini seperti apa. Nah, baru kita masukkan ke dalam variabel dan kita bisa mengaksesnya seperti halnya yang lain. Cuman dia memiliki beberapa ketentuan. Nah, kita memanggil anonymous function, kita tinggal memanggil variabelnya dan kita masukkan parameternya. Ataupun kita bisa menggunakan juga anonymous function dengan raw function ya. Raw function kita nanti pelajari di video selanjutnya. Tapi ini sebagai gambarannya, kita bisa menggunakan raw function juga untuk anonymous function. Cara memanggilnya sama seperti ini. Ataupun kita bisa menggunakannya untuk fungsi array seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi array map kita bisa menggunakan fungsi seperti ini. Ini kita menggunakan fungsi untuk arrow function ya. Nah, kita menggunakan array dan mengalihkan setiap elemen array ke dua. Nah, ini akan di print hasilnya seperti ini. Nah, ini menggunakan anonymous function. Kita akan coba contohkan ya. Anonymous function php. Kita akan buka untuk tag php-nya. Ini misalkan kita memiliki sebuah function biasa yang normal ya, yang pernah kita pelajari. Ini cara nulisnya seperti ini. Kita function misalkan hello. Nah, misalkan kita kasih di sini parameternya nama. Kemudian kita bisa panggil ke sini. Nah, kita lakukan echo hello nama. Nah, kemudian kalau misalkan kita panggil, kita tinggal lakukan di sini hello. Hello, misalkan namanya Budi ya. Kita akan tambahkan di sini echo untuk BR-nya. Ini kalau misalkan kita save, ini fungsi yang biasa ya. Jadi fungsi yang memiliki nama yang sebelumnya karena kita pelajari. Kita jalankan dulu buat memastikan bahwa itu sudah jalan. PHP tutorial. Oh, di sini ada advanced function. Kita akan panggil anonymous functionnya. Hello Budi, ini sudah jalan. Nah, sekarang kita akan membuat anonymous function. Anonymous function dasarnya seperti ini. Dasar anonymous function. Jadi function yang tidak memiliki nama. Dasarnya kita seperti ini, function. Langsung di sini parameternya misalkan nama. Nah, kemudian di sini baru kita echo nama. Tapi seperti ini tidak bisa, dan ini harus tutup dengan titik koma ya. Nah, seperti ini tidak bisa kita langsung lakukan ya, karena untuk ini bisa dieksekusi, ini harus ada wadah yang mewadahinya atau yang menyimpannya, yaitu variabel. Tapi ini yang disebut anonymous function. Kalau yang ini function biasa ya, ada namanya. Ini function tapi langsung
ke parameternya, tidak memiliki nama. Nah, seperti ini tidak bisa dijalankan, tapi secara dasar anonymous function adalah seperti ini. Kita harus memasukkannya ke dalam variabel. Nah, kita akan coba buat ya. Nah, ini kita misalkan buat variabel yang namanya grade. Nah, grade ini isinya adalah sebuah function. Nah, kita akan ambil nama dan kita akan cetak di sini ya. Hello nama, dan ini harus ditutup dengan titik koma. Kalau function biasa kan tidak perlu pakai titik koma ya. Tapi kalau yang ini harus ditutup dengan titik koma. Kalau anonymous ya. Kalau tidak dia akan muncul error. Nah, cara memanggilnya, kalau yang sebelumnya kita tidak perlu membubuhkan tanda dolar. Tapi kalau ini karena dia bertindak sebagai variabel, maka dia harus dipanggil dengan selayaknya variabel, diawali dengan dolar. Nah, kemudian kita panggil ya grade. Nah, seperti ini baru kita masukkan lagi namanya. Di sini saya mau echo dulu ya, supaya nanti bisa ke bawah. Nah, ini ya. Ini function biasa. Nah, ini dengan anonymous function. Anonymous function kita tampung di dalam sebuah variabel. Jadi ketika kita panggil, variabelnya kita panggil dan kita masukkan parameternya ke dalam variabel. Kita jalankan, lihat hasilnya sama ya. Tapi yang pertama ini function biasa. Yang kedua ini anonymous function, function yang tidak memiliki nama, seperti ini ya. Oke, itu contoh sederhananya. Nah, kita juga bisa menggunakan anonymous function ini menggunakan fungsi arrow ya. Nanti lebih detailnya kita pelajari tentang arrow ini untuk dasar aja ya, supaya teman-teman Anda tahu bahwa anonymous function juga bisa menggunakan arrow. Kita buat yang sama aja ya, kita akan gunakan fn. Misalkan fn ini adalah sebuah function kependekannya ya. Kita akan buat nama dan hello nama seperti ini. Kalau ini kan versi panjangnya nih. Kalau yang arrow ini kan versi simple. Arrow kan tujuannya supaya membuat function ini lebih pendek lagi. Nah, kita akan coba panggil. Kita tinggal sama ya cara memanggilnya. Kita akan kasih dia BR juga. Kita akan refresh. Oh, ini hello nama Great Budi. Oh, ini oh, kita belum melakukan echo ya. Di sini harus tambahkan echo. Karena di sini tidak ada fungsi echo-nya ya. Kalau sini kan sudah ada nih. Kita tinggal save lagi, kita refresh. Nah, baru di sini muncul ya. Oke, itu contoh menggunakan arrow function. Nah, kita juga tadi bisa menggunakan untuk array ya, fungsi di dalam array. Misalkan saya memiliki sebuah array, contohnya seperti ini, ARR, artinya array. Sederhana aja kita buat 1, 2, 3 ya. Kita buat 3, isinya 3. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan membuat sebuah variabel untuk menampungnya. Kita akan menggunakan array map. Nah, ini sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya. Kita bisa menggunakan array function. Nah, fn kemudian kita masukkan dolarnya $n, kemudian dolar ini akan dikalikan dengan 2 dan kita masukkan untuk array-nya ke dalam ya. Setelah itu kita bisa cetaknya dengan menggunakan print dan kita bisa breakline untuk ke bawah. Kita akan replace, lihat di sini ada 2, 4, 6. Karena awalnya 1, 2, 3, kita akan kalikan dengan 2, hasilnya 2, 4, 6. Nah, ini juga kita menggunakan anonymous ya. Fn ini kan sama dengan yang ini ya. Kita menggunakan anonymous function untuk operasi array di sini. Seperti definisinya tadi ya. Nah, setelah kita berhasil menjalankan atau menggunakan anonymous function, kita harus tahu juga mengenai cakupan fungsi anonim. Nah,
Secara default, fungsi anonim tidak dapat mengakses variabel dari cakupan induknya. Kalau yang biasa kan function biasa kita bisa mengakses variabel dari induknya ketika kita memanggil sebuah function, maka kita bisa langsung. Tapi kalau anonymous ini tidak bisa. Misalkan kita kasih contoh ya. Misalkan di sini saya memiliki sebuah variabel namanya message ini, misalkan saya kasih sederhana saja hi seperti ini ya. Nah, hi ini kita akan isi dengan anonymous function. Kita akan gunakan function seperti ini. Nah, kita akan coba mengaksesnya di sini. Kita akan echo message. Di sini secara coding juga sudah muncul error ya, bahwa echo ini tidak bisa mengakses variabel. Ini kalau misalkan teman-teman mengaktifkan error lens-nya ya di Visual Studio Code, ini akan memberikan info bahwa variabel ini tidak bisa diakses dari luar. Untuk bisa mengaksesnya, kita harus menambahkan satu buah ya yang namanya construct ya. Nah, construct-nya kita menggunakan use di sini. Kita menggunakan use. Kita harus referensikan ke sini use-nya dolar, misalkan message-nya, baru di sini kita panggil ya. Nah, hai, kemudian kita akan panggil fungsinya, ini salah ya nulisnya, function. Nah, ini kalau misalkan seperti ini kita baru bisa memanggilnya. Jadi kalau misalkan kita panggil tinggal seperti ini, tinggal titik koma, kita save, kita refresh, maka hi-nya ini bisa kita akses ya, yang sebelumnya ini tidak bisa kita akses. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ya, bahwa ini menginstruksikan fungsi anonim dengan nilai, bukan dengan referensi. Jadi kalau misalkan ini kita modifikasi, ini mereferensikan dengan nilai, bukan dengan fungsi. Kita coba ini duplikasi dan kita akan mengubah namanya di dalamnya ya. Misalkan saya tambahkan BR di sini. Nah, misalkan di dalamnya ini kita akan tambahkan untuk merubah variabel. Ini variabelnya message, misalkan kita tambahkan di sini hello, maka kalau misalkan di sini kita cetak, ini tidak akan mempengaruhi ya. Kita akan echo di sini hello. Nah, kita cetak ke sini. Nah, kalau misalkan kita refresh, oh ini apa nih? Variabel dolar hello tidak ditemukan. Oh, ini message bukan hello ya. Ini message kita masukkan ke sini. Nah, di sini hello hi. Harusnya kan ini karena sudah kita ubah hello hello, karena di sini kan kita untuk bisa mengaksesnya, maka di sini tidak bisa merubah ke yang luarnya. Hanya bisa mengaksesnya walaupun kita sudah menggunakan referensi seperti ini. Jadi kalau misalkan ini kita ubah, yang di luar tidak akan otomatis berubah ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini menjadi ikut berubah yang luar? Kita misalkan saya tambahkan BR ya supaya nanti turun. Nah, supaya kita bisa membuat ini ikut berubah, maka kita harus menambahkan simbol N di sini ya. Kita save, ini kan halo hi. Kalau misalkan sekarang kita refresh, baru keduanya hello hello. Nah, itu ya ada caranya untuk memberikan akses ataupun untuk mengakses variabel yang berada di luar anonymous function. Nah, anonymous function juga kita bisa menggunakannya dengan tambahan return ya. Misalkan kita memiliki sebuah function, kita buat function yang biasa dulu, multiplayer, misalkan kita buat $x parameternya ya. Nah, kemudian kita akan lakukan return kan sebuah anonymous function ya. Nah, di sini kita bisa
anonymous function, misalkan kita buat $y. Nah, di sini kita tambahkan ya, seperti yang tadi. Kita gunakan use $x supaya kita bisa mengaksesnya. Nah, di sini kita akan mengalihkannya. Kita akan ambil return x dikali dengan y. Nah, ini tidak perlu ada dua ya, kita hapus yang satunya. Nah, ini sudah terbentuk ya sebuah fungsi anonymous yang mereturnkan data. Tapi kita gunakan fungsi biasa untuk membantunya. Nah, dari sini kita bisa melakukan pemanggilan. Misalkan seperti ini, kita akan echo multiply-nya misalkan 3 ya. Kemudian di sini kita bisa cetak. Misalkan kita buat di sini 3 ya. Kemudian kita akan multiply-nya misalkan 4. Kita kasih rada banyak dah. Kita kasih 100 aja ya. Ini juga kita kasih 100. Ini kan pengalinya 2, ini pengalinya 3. Nah, kita akan save. Sekarang kita akan refresh. Lihat ya, 200, 300. Kita mendapatkan return datanya. Kita menggunakan anonymous function untuk return data. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk anonymous function di PHP. Mudah-mudahan bisa untuk teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.